Kondisi posko yang kurang layak ditambah dengan cuaca buruk membuat para pengungsi gempa Cianjur mulai terserang penyakit. Salah satunya adalah infeksi saluran pernafasan. Terus bertahan di lokasi pengungsian akibat gempa yang meluluh. Para pengungsi pun mulai merasakan penurunan kondisi kesehatan. Salah satu penyakit yang kini mulai menjangkiti para pengungsi adalah infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA. Saya Astri Nurdini dengan NIM 21000291177. Tujuannya video ini adalah untuk prasyarat mengikuti ujian akhir semester mata kuliah manajemen bencana. Seperti yang sudah dilihat bahwa terjadi kasus bencana di Cianjur yaitu gempa dan mengakibatkan banyak korban jiwa. Kemudian di saat warga mengungsi di tempat pengungsian karena lingkungannya kurang bersih dan kurangnya air bersih, maka terjadilah penyakit atau banyak terkena penyakit ISPA, yaitu infeksi saluran pernapasan akut. Nah, kemudian apa yang dimaksud ISPA? Mari kita simak video selanjutnya. Apa itu ISPA? Siapapun yang pernah menderita flu pasti tahu apa itu ISPA. ISPA adalah infeksi pada saluran nafas akut di mana saluran nafas bagian atas meliputi hidung, tenggorokan, paring, laring, dan bronkus. Infeksi ini biasanya disebabkan oleh virus, tetapi dapat juga disebabkan oleh bakteri. Biasanya menyerang hidung dan tenggorokan dan tidak memerlukan perawatan medis. Tetapi pada beberapa orang dapat mengalami komplikasi dan memerlukan perawatan medis. Nah, kemudian apa saja gejala ISPA? Yaitu batuk, pilek, sakit tenggorokan, hidung tersumbat, sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan kelelahan. Kemudian gejala ini biasanya muncul 3 hari setelah paparan dan bertahan antara 7-10 hari. Namun pada beberapa orang yang bisa bertahan hingga 3 minggu. Kemudian apa penyebab penyakit ISPA? Kondisi ini disebabkan oleh adanya infeksi virus atau bakteri pada saluran pernapasan, baik pernapasan atas maupun bawah. Dapat terserang, namun paling sering terjadi pada bagian pernapasan atas. Penularan ISPA sendiri dapat terjadi melalui kontak dengan percikan air liur orang yang terinfeksi, biasanya lewat penyebaran udara maupun sentuhan dengan benda yang terkontaminasi virus atau bakteri penyebab ISPA. Risiko penyakit ISPA adalah kondisi ini bisa terjadi pada siapa saja, terlebih lagi kondisi yang ini termasuk dalam penyakit yang mudah menular. Namun, beberapa orang dengan beberapa kondisi tertentu dapat meningkatkan risiko terjadinya ISPA, diantaranya yaitu orang yang memiliki sistem kekebalan yang lemah, terutama anak-anak, bayi yang berada di tempat ramai, seperti di pengungsian, pengidap penyakit paru obstruktif, kronik, asma, dan gagal jantung, orang yang memiliki sistem imun rendah seperti pengidap HIV atau AIDS, leukemia atau pasca transplantasi organ, anak yang lahir memiliki riwayat penyakit jantung, kemudian paru-paru. Biasanya timbul gejala sinusitis di hidung, demam dan wajah terasa nyeri, kekurangan oksigen, sehingga menyebabkan warna kulit menjadi kebiruan, kesulitan untuk bernapas. ISPA adalah kondisi yang bisa terjadi pada siapa saja, terlebih lagi kondisi ini termasuk dalam penyakit yang mudah menular. Namun
beberapa orang dengan beberapa kondisi tertentu dapat meningkatkan risiko terjadinya ISPA. Pengungsian ini banyak warga atau dikatakan banyak balita dan lansia, apalagi kan balita sama lansia itu mudah sistem imun tubuhnya yang rendah, sehingga pada korban kejadian gempa di Cianjur ini terbanyak itu balita dan lansia. Penanganan pasien pengidap ISPA adalah mengonsumsi obat peredam demam dan nyeri pada tubuh, mengkonsumsi obat batuk, mengkonsumsi obat untuk peradangan atau pembengkakan saluran pernapasan, istirahat dengan cukup, serta memperbanyak minum air putih, minum lemon hangat atau madu untuk meredakan batuk, tidur dengan posisi kepala lebih tinggi untuk melancarkan pernapasan. Cara-cara di atas ini cukup untuk menangani ISPA ringan, namun apabila gejala yang dirasakan tidak kunjung membaik, bahkan setelah ditangani dengan obat-obatan, maka sebaiknya mengunjungi dokter atau dilarikan ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan. Nah, cara mencegah ISPA, keberadaan virus atau bakteri memang tidak bisa kita tebak. Meski begitu, ada beberapa cara yang dapat diterapkan agar terhindar dari ISPA, yaitu sering-seringlah mencuci tangan dengan bersih, terlebih setelah beraktivitas di tempat umum. Hindari kebiasaan merokok, meminimalisir sentuhan tangan pada wajah, terutama bagian mulut, hidung, banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung serat, mengkonsumsi vitamin untuk menambah kekebalan tubuh. Kemudian olahraga secara teratur minimal 150 menit per minggu untuk olahraga ringan. Nah, kemudian kan tadi dikatakan bahwasannya cara mencegah penanganan untuk mengurangi ISPA itu dengan cara mencuci tangan dengan bersih. Kemudian kan di tempat pengungsian ini sangat sulitnya air yang sangat bersih tentunya. Nah, kita sebagai ahli kesehatan masyarakat atau kita sebagai promotor kesehatan masyarakat sebaiknya menyediakan berbagai macam kebutuhan yang dibutuhkan di pengungsian, terutama jika orang itu sudah terkena infeksi saluran pernapasan akut, bisa meminimalisirnya dengan cara menggunakan masker. Kemudian memperbanyak makanan yang bergizi,